Soulmate, good day mates. Ya, ketemu lagi dengan saya Ika Febria dan saya Terlina Arvin Tamun Arfa. Oke, apa kabar Bu Teri? Alhamdulillah baik, sehat. Dan glowing, ceria banget kayaknya. Kalau Bu Ika apa kabar? Saya alhamdulillah juga sehat Bu Teri. Oke. Ini menyenangkan sekali karena ini merupakan sequel, Yes. episode lanjutan dari bahasan kita sebelumnya tentang ST Indonesia. Nah, kira-kira Bu Teri mau kasih tahu Soulmate nggak? Kita mau bahas apa sih hari ini? Oke, jadi hari ini kita mau bahas tentang topiknya brand extension. Jadi kalau di pertemuan kita yang lalu kita banyak ngobrolin tentang brand ST Indonesia, dan hari ini mungkin kita akan ngobrol tentang brand barunya dia, yaitu Es Kopi Indonesia. Wah, Nah, kira-kira Soulmate dan Bu Ika udah pernah dengar tentang Es Kopi Indonesia ini? saya baru dengarnya kemarin pas Bu Teri ngasih PR. Jadi Soulmate ini nggak sengaja ya, minggu lalu lagi senggang saya scroll media sosial gitu ya, dan kemudian saya nemu tentang promonya Es Kopi Indonesia. Langsung saya ngajak ngobrol gitu ya. Jadi sebenarnya sudah ada obrolan di balik layar gitu ya, tentang brand extension ini, dan rasanya ini adalah salah satu topik yang menarik untuk kita share ke Soulmate gitu ya, daripada kita cuma ngobrol berdua gitu. Karena saya juga yakin dan percaya mungkin Soulmate juga banyak yang belum mencoba nih Es Kopi Indonesia. Mungkin baru pertama kali dengar dari obrolan kita hari ini kali. Oke. Nah, saya juga sebenarnya juga belum pernah dari cobain Es Kopi Indonesia, dan ini sesuatu yang wajar. Karena apa? Karena kalau kita lihat di Instagramnya resmi Es Kopi Indonesia Official itu mereka memang masih baru ya, jadi terhitung baru dari Maret 2023, jadi belum setahun. Dan kalau kita cek lagi itu mereka gerainya atau kedainya, mereka bilangnya kedai ya, itu kedainya baru 23 aja di seluruh Indonesia. Jadi nggak cuma sekedar di area Jabodetabek, tapi juga udah nyampe ke Jogja, Gresik, Surabaya, bahkan sampai ke Makassar juga. Oke, jadi ada beberapa kota besar di Indonesia yang udah ada kedainya Es Kopi Indonesia ini. Nah, ini mungkin jadi kesempatan ya buat Soulmate yang tinggalnya di wilayah Jakarta dan Jabodetabek gitu ya. Ini kita boleh kali ya kapan-kapan nyobain Es Kopi Indonesia ini gitu ya. Dan kalau yang di Bogor tuh saya lihat sebelahan ya kayaknya ya, sama gerainya ST. Boleh Sambil beli ST mungkin sambil nyobain Es Kopi. Mungkin sekeluarga ada yang kadang seleranya kopi, ada yang satunya seleranya teh gitu ya. Boleh tuh kita nyobain gitu ya. Nah, kemudian ada hal menarik lagi nih Bu Teri terkait dengan tagline yang digunakan sama Es Kopi Indonesia. Jadi ini menarik ya. Jadi dia tagline-nya itu habis ngopi terbitlah hahaha. Kalau kita perlu ya Es Kopi ya. Betul. Jadi kalau orang yang mau hai itu minum es kopi gitu. Minum es kopi. Nah, kemudian yang menarik itu adalah pemilihan dari brand ambassador. Jadi kalau ST Indonesia kemarin kan kita sempat bahas ada Reza Rahadian ya sebagai dutanya gitu ya, dutanya ST Indonesia. Kalau di Es Kopi Indonesia mereka menyebutnya presiden Es Kopi Indonesia, dan sesuai dengan tagline-nya mereka memilih brand ambassadornya Aldi Taher. Wow, Aldi Taher. Menarik ya? Menarik banget gitu ya. Nah, kalau kita kaitin gitu ya dengan Es Indonesia pakainya BA-nya Reza Radi, dan kemudian Es Kopi Indonesia mereka pakainya Aldi Taher. Tentunya dari dua strategi ini kita udah melihat mereka positioningnya berbeda. Jelas ya. Kelihatan jelas banget gitu ya. Jadi market segmen yang disasar itu tentunya berbeda. Bahkan tadi kalau kita melihat dari tagline-nya juga kan ngeliatin bahwa positioningnya Es Kopi Indonesia itu lebih casual, lebih santai gitu ya, dibandingkan Es Indonesia mungkin lebih menyasar orang-orang yang eksklusif gitu ya, seperti Reza Radian, dan di sini lebih ke masyarakat, mungkin sasarannya lebih ke menengah ke bawah, mungkin bisa mahasiswa, anak nongkrong gitu ya. Itu lebih cocok kayaknya di Es Kopi Indonesia ini ya, dicocok sama pemilihan brand ambassador dan tagline-nya tadi yang lebih anak muda banget. Iya. Gitu ya. Benar banget, dan tadi ya yang dikedepankan adalah suasana yang santai. Iya. Kemudian sambil ngobrol, sambil bercanda gitu ya.
khasnya. Dan itu cocok sama profil yang memang dibawa sama Aldi Tahernya, ya kan? Yang mungkin menjadi tempat nongkrong, bercanda, hahaha, gitu kan? Iya kan? Obrolan anak nongkrong gitu ya. Dan temannya anak nongkrong itu emang biasanya kopi. Apa sih katanya obrolan receh gitu. Ya. Receh. Nah, gitu kan positioning ini ternyata memang menjadi sesuatu yang penting juga ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang bisnis kopi, ini yang namanya bisnis kopi ini lagi menjamur banget kan. Di mana-mana tuh banyak sekali kedai kopi gitu ya. Jadi nggak cuma aja, tapi di pinggir-pinggir jalan gitu ya, kita pasti sering lihat banget gitu ya. Kedai kopi itu bertaburan di mana-mana. Nah, jadi di sini Es Kopi Indonesia juga harus pinter-pinter nih, mereka tuh mau menyasar segmen pasar itu yang mana gitu ya. Karena di setiap segmen tuh pasti akan ada pesaingnya. Benar, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ada beberapa brand kopi yang udah ada kedai kopi gitu ya, yang ada di Indonesia. Ini kalau saya lihat dari data mana ya, ini dari Good Stats ya, dari Good Stats 2023 ini di Indonesia kita kenal mungkin ada brand yang udah populer ya untuk Soulmate. Ini ada Starbucks misalnya, ada Kopi Kenangan, Jadi Jiwa, kemudian ada Fore dan macam-macam lainnya lagi gitu ya. Dan kalau kita bisa analisis secara garis besar tentang positioning dari masing-masing brand ini, kita bisa melihat contohnya kayak Starbucks itu udah kelihatan kita positioningnya untuk middle up, gitu kan ya. Kita lihat dari penetapan harganya yang lebih cocok untuk kaum eksklusif gitu ya. Kita ngelihat dari kedainya seperti apa tampilannya gitu ya. Nah kemudian kita bisa melihat kenapa justru si Es Kopi Indonesia ini justru bersaingnya atau berhadapan dengan para merek-merek yang Kopi lokal gitu ya, kayak Kopi Kenangan, Fore, Jadi Jiwa gitu ya. Padahal kan kalau kita ngeliat kompetitornya justru banyak ya, di wilayah yang situ tuh ya, area situ banyak banget kompetitornya. Nah kita nanti akan analisis lebih lanjut nih, kira-kira apa sih yang melatar belakangi mereka membuat Es Kopi Indonesia gitu ya sebagai brand extensionnya mereka untuk menghadapi brand-brand yang udah ada sebelumnya gitu ya. Nah mungkin kita bisa mengaitkan pertanyaan Putri tadi dengan tadi brand extension ya. Karena jika dianalisis lebih lanjut, Es Kopi Indonesia ini merupakan pengembangan produk dari brand yang memang sudah established, yaitu Es Teh Indonesia. Ya, jadi sepertinya tidak mengherankan kalau ternyata Haidar Wuryanto ya kemarin CEO dia memutuskan untuk melakukan pengembangan produk dari merek yang memang sudah terkenal sebelumnya. Ya, jadi Es Teh Indonesia. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang branding strategi nih, jadi biasanya dia ada 3 bentuk. Jadi mereka mengembangkan elemen yang benar-benar baru pada produk baru mereka, atau bisa juga mereka pakai elemen yang lama untuk produk baru, atau mereka mix gitu ya. Mereka pakai elemen yang lama dan elemen yang baru untuk dimasukkan ke produk yang baru mereka. Tapi kalau bisa kita simpulkan untuk di Es Kopi Indonesia ini, perusahaan atau CEO-nya Es Teh Indonesia di sini mencoba untuk mengembangkan elemen merek yang benar-benar baru, ya, benar-benar baru di Es Kopi Indonesia. Oke, berarti udah jelas ya teman-teman Soulmate di sini kita melihat strategi mereka emang untuk brand extension itu ngambil yang tipe pertama tadi gitu ya. Jadi dia mengambil konsep yang baru. Kita bisa lihat antara Es Teh Indonesia dan Es Kopi Indonesia punya segmen pasar yang berbeda, positioningnya berbeda, dengan tagline yang berbeda, brand ambassador yang berbeda gitu ya. Jadi kita melihat bahwa Es Kopi Indonesia adalah sebuah brand baru gitu ya, yang dibuat oleh mereka karena menilai bahwa Es Teh Indonesia sudah cukup established gitu ya. Nah jadi dia ya tadi nggak heran kalau dia membangun sebuah brand baru dengan konsep yang baru pula gitu ya. Iya, dan tadi ya selain established tadi ya, jadi saya juga pernah baca di salah satu artikel kenapa akhirnya Haidar Wuryanto ini yang sudah sukses di Es Teh Indonesia mungkin bukan berpaling ya, tapi mengembangkan mengembangkan bisnisnya dengan masuk ke Es Kopi Indonesia. Nah, ini karena dia merasa bahwa pasar kopi di Indonesia, penggemar kopi di Indonesia itu masih akan terus meningkat, gitu ya. Jadi trennya tuh terus naik, demand-nya juga masih terus ada, gitu ya. Jadi dia merasa yakin bahwa bisnis kopi masih menjadi sesuatu yang menjanjikan, gitu ya.
Kemudian ternyata ada hal menarik lainnya Bu Terry, bahwa si Haidar ini juga pernah punya bisnis kopi yang lain sebelumnya. gitu. Gitu ya. Jadi dia punya bisnis namanya Forestry Coffee. Nah itu juga bisnis kopi, tapi dijalankannya sepertinya sebelum ST Indonesia. Ada. Sebelum ST Indonesia ada. Jadi memang tadi faktor establish penting ya. Jadi saat dia sudah menjalankan ST Indonesia, sudah terkenal, sudah populer, maka akan lebih menjanjikan dia mengembangkan bisnisnya ke bisnis yang lain. Tapi pada saat misalnya tadi ya, Forestry Coffee tadi dibangun itu sebelum ST Indonesia terkenal. Jadi kayaknya peminatnya juga kurang ya dibandingkan Indonesia. Dan mungkin segmen pasarnya bisa jadi juga berbeda dengan es kopi Indonesia yang sekarang gitu ya. Dan kalau tadi melihat misalkan dia udah establish sama bisnis tehnya gitu es Indonesia, kemudian dia ngembangin es kopi Indonesia karena demandnya masih tinggi. Sebenarnya untuk es teh juga gitu ya, di Indonesia demandnya juga masih tinggi gitu ya. Sama dengan karena kedua minuman ini kan sebenarnya minuman khasnya Indonesia, bahan dasarnya ada banget di Indonesia gitu ya. Jadi nggak salah lagi kalau masyarakat Indonesia pasti punya minat yang tinggi untuk minum teh atau minum kopi gitu kan ya. Nah bahkan sekarang itu ada gerai SS Solo gitu ya, mungkin teman-teman Soulmate atau Bu Ika sering lihat gitu ya. Nah itu menunjukkan bahwa sebenarnya demand es teh ini di Indonesia masih ada gitu ya. Jadi bukan berarti kalau mereka membuka kedai es kopi Indonesia itu berarti ada gejala dengan es Indonesia-nya apakah sudah mulai stagnan, nggak tumbuh gitu ya. Enggak gitu ya. Jadi kalau berdasarkan analisis kita sebenarnya bukan bisnis yang nggak bertumbuh gitu ya, tapi memang dia merasa bahwa es Indonesia ini udah cukup established. Kemudian kenapa nggak mencoba peruntungan pada bisnis kopi ketika kita melihat juga demand dari kopi ini masih tinggi gitu. Jadi pertanyaan tadi terjawab ya Bu Terry ya, bahwa mereka menjalankan bisnis kopi ini karena memang perhitungan yang pastinya sudah matang gitu ya. Benar. Akhirnya masuk ke bisnis kopi walaupun banyak pesaingnya gitu ya. Benar. Tapi mereka berani untuk masuk ke bisnis kopi karena tadi ini tren yang masih terus naik. Kemudian yang kedua bukan karena bisnis es teh Indonesia-nya yang stagnan, tapi karena memang demand es tehnya juga masih banyak. Benar. Jadi saya juga pernah baca artikel ini mungkin buat menambahkan. Jadi minuman favoritnya orang Indonesia itu yang pertama air putih, yang kedua teh, yang ketiga kopi. Nah. Jadi pas banget. Apakah selanjutnya akan bikin air mineral dalam kemasan? Sebagai pengembangan bisnis gitu. Ini menarik sekali ya. Ya kayak gitu ya. Jadi emang kemungkinan juga walaupun es kopi Indonesia menghadapi banyak kompetitor, saya rasa setiap brand punya keunikan masing-masing gitu ya. Walaupun pada positioning yang sama gitu ya, di middle and low gitu. Tapi saya rasa setiap brand pasti punya keunikan. Dan kita tunggu nih keunikan apa yang nanti akan dibagikan sama es kopi Indonesia gitu ya. Kenapa kita mesti milih es kopi Indonesia dibanding brand yang udah ada lainnya? Dan keunikan yang pertama mungkin bisa langsung dilihat dari tagline sama brand ambassador-nya ya. Iya benar-benar. Itu udah keunikan pertama yang bisa kita lihat langsung. Nanti mungkin kita akan coba lihat keunikan berikutnya. Iya, harus berkunjung. Nah, Soulmate kalau misalnya udah pernah nyobain es kopi Indonesia atau nanti setelah nonton video ini baru mau mencoba, mungkin bisa tulis di kolom komen ya. Kira-kira pengalamannya gimana nih nyobain es kopi? Apa bedanya es kopi Indonesia sama brand yang udah ada? Iya. Gitu ya. Nanti mungkin kapan-kapan kita ngobrolin lagi ya, compare lebih spesifik ke brand kopi yang lain. Boleh. Nanti saya siap-siap menunggu PR berikutnya dari Bu Terry. Ayo kita bikin skrip ini gitu ya. Oke teman-teman, Soulmate gitu ya, saya rasa cukup menarik nih obrolan kita pada siang hari ini, tapi sayang sekali harus berakhir. Nanti saya dan Bu Terry dan dosen-dosen marketing lainnya akan mencoba mencarikan topik-topik marketing lainnya yang menarik ya buat dibahas. Oke, sampai jumpa lagi di video-video marketing berikutnya dan good day, mates. Oke, sampai jumpa. Bye.